Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya mengenai pengujian hipotesa dan membahas tentang distribusi normal. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas contoh soal dari distribusi normal satu rata-rata yang dua arah. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas distribusi normal satu rata-rata yang satu arah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kurva dari distribusi normal, di mana ini adalah kurva normalnya, kemudian ini kemarin adalah kurva distribusi normal dua arah, di mana di sini alfanya dibagi dua, kalau untuk kurva distribusi normal dua arah, sedangkan kemarin dijelaskan bahwasanya untuk yang satu arah itu dibagi dua, ternyata tidak. Ternyata untuk kurva distribusi normal satu arah sisi kiri maupun sisi kanan itu nilai alfanya tidak dibagi dua. Jadi di sini hanya nilai alfanya saja. Begitu juga untuk distribusi normal satu arah sisi kanan juga di sini alfa saja tidak dibagi dua. Oke, kita akan masuk ke contoh soal distribusi normal satu arah. Di contoh 2, uji satu arah kiri dengan soal sebagai berikut. Ujilah pernyataan suatu perusahaan rokok X yang menyatakan bahwa kadar tar rokok produksinya kurang dari 17,5 mg dari sampel acak 8 batang rokok ternyata memiliki rata-rata kadar tarnya adalah 18,613 mg dengan simpangan baku atau standar deviasinya adalah 1,422 mg. Gunakan alfanya 5% untuk menguji pernyataan tersebut di atas. Oke, kita lihat untuk bentuk ujinya, di mana kita harus membaca terlebih dahulu soalnya, di mana di sini soalnya adalah kurang dari 17,5 mg. Jadi di sini hipotesis alternatifnya yaitu mu kurang dari 17,5. Oke. Ini yang harus diuji. Kemudian untuk H awalnya atau H nolnya itu adalah lawan dari H alternatif atau H1-nya. Yaitu mu lebih besar sama dengan 17,5. Nah, di sini perintahnya adalah kita diminta untuk menguji pernyataan tersebut, benar atau salah untuk yang H alternatifnya. Benar atau salah bahwasanya tar rokok produksinya itu kurang dari 17,5 mg. Oke, kita cari diketahuinya terlebih dahulu. Di sini X bar-nya atau rata-ratanya adalah 18,613. Sedangkan mu-nya di sini adalah 17,5 mg. S-nya atau simpangan bakunya di sini adalah 1,422 mg. Atau bisa kita ambil 2 digit di belakang komanya. Kemudian untuk N-nya adalah 8. Dari sampel acaknya 8, sedangkan alfanya adalah 5%. Setelah kita mengetahui diketahuinya, maka kita akan menyelesaikannya, di mana H0-nya tadi mu lebih besar sama dengan 17,5, sedangkan H alternatifnya atau hipotesis alternatifnya yaitu mu kurang dari 17,5. Kemudian kita menggunakan statistik uji apa? Tabel Z-tabel atau T-tabel. Kita akan menggunakan T-tabel. Kenapa? Karena nilai N-nya kurang dari 30. Kita lihat di pembahasan sebelumnya di mana jika nilai N-nya lebih kecil dari 30, maka kita menggunakan T-tabel. Kemudian untuk arah pengujiannya yaitu arah kiri, sesuai dengan judulnya tadi. Tahu dari mana? Karena kurang dari 17,5 tadi. Taraf nyata pengujiannya diketahui alfanya adalah 5%. 5% itu sama dengan 0,05. Kemudian di sini tidak dibagi dua karena di sini adalah satu arah. Kalau dua arah maka alfanya dibagi dua terlebih dahulu. Kemudian T-nya yaitu 0,057. Nah, 7 ini didapat dari mana? Yaitu dari nilai N dikurang 1. 8 dikurang 1 maka 7. Nah, bagaimana cara mengetahui nilai ini? Kita harus melihat nilai dari T-tabel. Kita lihat terlebih dahulu untuk T-tabelnya.
Ini adalah T tabelnya, di mana yang ke bawah adalah DF-nya, kemudian yang ke kanan adalah PR-nya. Nah, kita lihat terlebih dahulu untuk 0,05. 0,05 di T tabel terletak di sebelah atas 0,05. Nah, di bagian ini. Kemudian DF-nya adalah 7. Jadi 0,05 dan 7. 0,05 dan 7. Maka nilainya adalah 1,89458. Diambil 3 digit adalah 1,895. Maka T dari 0,057 sama dengan 1,895. Oke, untuk kriteria pengujian di mana H0-nya diterima jika T lebih besar sama dengan min 1,895. H0-nya ditolak jika T lebih kecil dari minus 1,895. Ini untuk statistik hitungnya, melihat dari rumus yang sudah dibahas sebelumnya, di mana rumusnya adalah X bar dikurang mu dibagi S per akar N, di mana tadi diketahui nilai dari X barnya adalah 18,613. Kemudian untuk mu-nya adalah 17,5. Simpangan baku atau standar deviasinya adalah 1,42. Kita ambil 2 digit di belakang koma. Kemudian N-nya adalah 8. Kemudian setelah dihitung menghasilkan 2,213. Nah, keputusannya ini kita buat kurvanya, di mana kurvanya H0 adalah ini H0 adalah daerah penerimaannya dan HA adalah daerah penolakannya. Nah, tadi pertanyaannya adalah apakah pernyataan yang menyatakan bahwa produksi rokok kurang dari 17,5 mg gitu kan ya. Apakah kurang? Jadi ketika pernyataannya kurang dari 17,5 maka hipotesanya diterima, sedangkan jika lebih maka tidak diterima. Maka kesimpulannya adalah nilai T hitung ada di daerah penerimaan HO. Jadi pernyataan bahwa rata-rata kadar TARP rokok produksinya kurang dari 17,5 tidak tepat. Ya, jadi kesimpulannya ini diambil bukan dari kurvanya tapi dari pertanyaan yang ada pada soal. Maka pernyataan yang berada pada soal itu tidak tepat. Oke, kita masuk ke contoh selanjutnya di mana kita akan menguji satu arah kanan dengan pertanyaan sebagai berikut. Ada pernyataan bahwa rata-rata gaji pegawai di suatu perusahaan A di atas 750.000, diambil sampel acak 20 pegawai dan diperoleh rata-rata gajinya Rp1.020.000 dengan simpangan baku sebesar 820.686,49. Di sini menggunakan alfanya adalah 1%. Ujilah apakah pernyataan tersebut diterima atau ditolak. Kita perhatikan kembali sebelum menentukan bentuk ujinya, kita lihat terlebih dahulu. Rata-rata gaji pegawai di suatu perusahaan di atas 750. Karena di sini tidak mengandung sama dengan, maka kita letakkan di H alternatifnya, atau di H1-nya, atau HA-nya, di mana mu lebih dari 750.000. Sedangkan untuk H0 atau H awalnya yaitu lawannya, yaitu kurang dari sama dengan 750.000. Oke, kita cari terlebih dahulu untuk diketahuinya. Untuk diketahuinya X barnya adalah 1.020.000. Kemudian untuk mu-nya adalah 750.000. Simpangan bakunya adalah 820.686,49. Nilai N-nya adalah 20 karena diambil sampel acaknya 20 pegawai, sedangkan alfanya adalah 1%. Oke, kita jawab. Tadi sudah diketahui ujinya adalah H0-nya mu kurang dari sama dengan 750, sedangkan H alternatifnya adalah mu lebih dari 750. Statistik ujinya adalah pakai T. Kenapa? Karena datanya kurang dari 30, yaitu 20 data. Sedangkan arah pengujiannya adalah kanan.
Untuk taraf nyata pengujiannya di mana alfanya adalah 1%, 1% yaitu 0,01, kemudian 0,01 19-nya adalah nilai N dikurang 1, 20 dikurang 1. Kita lihat kembali 0,0119 untuk PR-nya. Kita coba lihat di tabel T-nya. 0,01 kemudian DF-nya 19. Nih, 2,53948. 2,539. Kita ambil 3 digit di belakang komanya. Kemudian ini untuk kriteria pengujiannya, H0-nya diterima jika T lebih kecil sama dengan 2,539, sedangkan ditolak jika T-nya lebih besar dari 2,539. Kita masuk ke statistik hitungnya, yaitu dengan rumus yang sudah dibahas sebelumnya, X bar dikurang mu S dibagi akar dari N, di mana X bar-nya adalah 1 juta, ini kurang 0 ya, 1.020.000 dikurang 750.000, kemudian S-nya adalah 820.686,49 dibagi akar dari 20, menghasilkan 1,471. Nah, kalau melihat dari kurva, keputusannya adalah diterima 0, karena 1,47 berada di titik H0, karena di bawah lebih kecil sama dengan 2,539. Bagaimana menarik kesimpulannya? Untuk menarik kesimpulannya, kita lihat kembali di soalnya tadi, di mana di soalnya adalah pernyataannya perusahaan A di atas gaji pegawai di perusahaan A di atas 750. Jadi benar atau tidak pernyataannya? Di mana di sini pernyataannya adalah kurang tepat karena nilai pengujiannya adalah berada di bawah dari 2,539. Jadi kesimpulan nilai T hitung ada di daerah penerimaan HO, jadi rata-rata gaji pegawai di suatu perusahaan A di atas 750.000 kurang tepat. Oke, itu contoh untuk satu arah kiri dan satu arah kanan.